Iblis betina ini bangkit dari tidurnya setelah ritual kuno itu dilakukan. Sang dukun segera menyadari bahwa mereka telah membangunkan iblis keserakahan. Iblis ini menuntut tumbal yang jauh lebih besar untuk menukar semua harta tersebut. Pada saat bersamaan, Pasu memanggil dukun beranak untuk membantu istrinya melahirkan. Tak lama kemudian Sipa pun lahir ke dunia ini. Namun hal yang tidak terduga, iblis Dana Pikasini menuntut agar bayi tumbalnya. Seketika itu juga Sankar pun terdiam. Tentu saja Pasu menolak keras permintaan tersebut karena selama menikah bertahun-tahun dia sangat ingin memiliki anak. Kemudian Pasu menyuruh Depi dan dukun bayi itu untuk melarikan diri. Sementara itu Pasu berusaha menahan Bharats agar mereka dapat menyelamatkan diri. Singkat cerita, Depi dan bayi tersebut berhasil melarikan diri. Karena iblis Dana Pikasini terus menuntut tumbal manusia, Sankara terpaksa mengorbankan Bharats dan Soba, namun pengorbanan itu pun masih belum memuaskan iblis tersebut. Pada akhirnya, Sankara mengorbankan dirinya sendiri sebagai tumbal. Akan tetapi iblis Dana Pisakini tetap tidak puas dan bersikeras bahwa satu-satunya tumbal yang dia inginkan hanyalah Shiva. Setelah kejadian tersebut, rumah milik Soba menjadi kosong dan dikenal sebagai tempat angker. Meskipun tidak ada lagi orang yang berani mendatangi rumah tersebut, iblis Dana Pisakini tetap tidak meninggalkan tempat itu. Saat itulah Pasu menyadari bahwa semua ini merupakan kutukan dari iblis Dana Pisakini. Depi dan Pasu kembali berdoa di kuil yang sama tempat mereka dahulu memohon keturunan. Menyadari bahwa pengaruh kutukan akan terus mendorong mereka untuk melukai, mereka memutuskan untuk menitipkan Sipa kepada Kumar dan Janaki. Setelah itu Depi dan Pasu mengambil keputusan tragis dengan mengorbankan diri mereka hingga meninggal dunia. Ironisnya, rumah angker yang sebelumnya hendak dikunjungi Sipa bersama Tara ternyata merupakan rumah tempat Sipa dilahirkan, sekaligus lokasi di mana kedua orang tua kandungnya meninggal dunia. Di dalam rumah tersebut, Sipa mengeluarkan alat pendeteksi makhluk gaib dan menyatakan bahwa jika arwah kedua orang tuanya benar-benar ada. Pada saat itulah Sipa akhirnya membuktikan bahwa keberadaan makhluk gaib memang nyata dan sosok selama ini berinteraksi dengannya adalah arwah kedua orang tuanya sendiri. Tidak lama berselang, mereka mendatangi pendeta di kuil. Dari penjelasan yang diberikan, iblis Dana Pisakini sejak awal selalu berusaha mencelakai Shiva. Namun arwah kedua orang tuanya senantiasa melindunginya. Namun lambat laun, perlindungan tersebut tidak akan bertahan selamanya. Kekuatan iblis Dana Pisakini terus meningkat. Satu-satunya cara untuk mencegah hal ini adalah dengan menyegel iblis Dana Pisakini. Sepulangnya dari kuil, Sipa mendatangi Sarma dan menyatakan bahwa kini dia telah sepenuhnya percaya akan keberadaan makhluk gaib. Dia juga mengungkapkan bahwa hantu pertama yang berinteraksi dengannya adalah arwah kedua orang tuanya sendiri. Pada akhirnya, Sipa menyusun sebuah rencana untuk memusnahkan iblis Dana Pisakini setelah berkonsultasi dengan pendeta dan Sarma. Dari hasil konsultasi tersebut, Sipa mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyegel iblis itu adalah dengan menempatkan lingga-lingga suci yang berasal dari berbagai kuil. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.